Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di media sosial, di grup-grup guru, termasuk di kolom komentar channel kita itu ramai tentang berita kenaikan gaji. Ini salah satu komentar dari Bu Yuni Prihati menyatakan, Assalamualaikum Min, benarkah info yang beredar tanggal 2 Mei besok ada info kenaikan gaji PNS? Nah Bapak Ibu, dan di berbagai grup juga ini contohnya banyak postingan-postingan viral seperti ini. Resmi gaji PNS naik per 1 Mei berdasarkan Perpres 79 2025. Nah, melalui video ini kita perlu cek Bapak Ibu apakah memang informasi ini benar atau disinformasi alias berita yang tidak benar. Kita perlu berliterasi informasi yang baik agar kita tetap berada di rel informasi yang benar Bapak Ibu. Mari kita cek sama-sama. Nah, dari hasil penelusuran tim kami Bapak Ibu, ada 6 fakta yang kemudian sudah kami rangkum dengan berbagai sumber yang valid tentunya. Yang pertama, Perpres 79 2025 yang kemudian menjadi acuan informasi yang beredar itu setelah kita telusuri itu adalah Perpres, Peraturan Presiden Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Jadi bukan spesifik peraturan tentang kenaikan gaji Bapak Ibu. Bukan peraturan pemerintah, bukan PP atau perpres kenaikan gaji, tapi secara general, secara umum tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu pihak istana ya itu juga sudah memberikan penjelasan melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan, itu memberikan penjelasan terkait Perpres 79 ini yang kemudian menjadi acuan yang beredar ya di berbagai media. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres 79 2025 sebagai pemutakhiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Penjelasan kepada media pada tanggal 19 September oleh Pan RB menyatakan belum ada pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu, mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji. Kemudian teman-teman, untuk gambaran, dengan asumsi perhitungan kebutuhan penggajian bagi 4,7 juta ASN saat ini membutuhkan sekitar 178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Apabila dilakukan peningkatan seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal 14,24 triliun pada RKP. Intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik. Nah, itu penjelasan dari pihak istana. Jadi memang menyatakan itu bukan kenaikan gaji. Bahkan sampai saat ini belum ada ketetapan kenaikan gaji. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini perlu dipahami juga bahwa hingga saat ini tidak ada kenaikan gaji ASN. Jika ada info yang menyatakan kenaikan gaji, maka itu adalah hoax Bapak Ibu. Nah, fakta yang keempat, ini ada 6 Bapak Ibu yang sudah kami rangkum. Yang keempat adalah kenaikan gaji itu umumnya bisa diketahui saat pidato Pak Presiden pada tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum hari kemerdekaan, dalam pembacaan nota keuangan di DPR. Ya, untuk nota keuangan tahun anggaran berikutnya. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu ya, di 16 Agustus 2026 nanti diumumkan oleh Pak Presiden tentang kenaikan gaji, itu tidak berlaku langsung di tahun ini Bapak Ibu. Itu biasanya akan berlaku di tahun berikutnya, di tahun 2026. Dan begitupun tahun ini, di tahun 2025 yang lalu dalam pembacaan nota keuangan 16 Agustus 2025 tidak ada disebutkan tentang kenaikan gaji seperti itu. Sehingga memang 2026 ini faktanya tidak ada kan Bapak Ibu kenaikan gaji itu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang terakhir kenaikan gaji itu di tahun 2024. 2025, 2026 ini tidak ada Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi, jangan mudah percaya dengan info yang tidak jelas sumber regulasinya. Bahkan meskipun itu menyebut tentang sebuah perpres atau peraturan pemerintah nomor sekian ya, tapi perlu tetap ditelusuri kebenarannya. Karena bisa jadi ada miskonsepsi atau kesalahpahaman terhadap regulasi. Pihak istana tadi kita sudah saksikan sama-sama Bapak Ibu memberikan penjelasan bahwa memang
itu bukan spesifik tentang kenaikan gaji. Jadi tidak ada kenaikan gaji. Nah, yang benar Bapak Ibu, yang benar adalah konferensi pers tentang kesejahteraan dengan gaji 13 Bapak Ibu. Memang ini ada konferensi persnya beberapa waktu yang lalu oleh menteri-menteri Pak Presiden Bapak Ibu. Mari kita simak. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Pada pagi hari ini, atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan dari satu tunjangan hari raya THR dan juga bonus hari raya BHR di periode tahun 2026 yang detailnya teknisnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Dipersilakan Bapak Menko, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, kemudian Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli, Menteri Investasi, Hilirisasi, BKPM, dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, beserta CEO daripada Goto Pak Hans Patowo, kemudian dari CEO Grab Ibu Neneng Gunadi, kemudian dari Chief Executive Maxim Indonesia, yaitu Fadin Lusnov, dan PT Indrive Pak Rio Aristo. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat, tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni.